Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan obat sistem saraf pusat. Saya Cori-Carisa Amelia Putri Dasari dari D3 Keperawatan 1A. Susunan saraf pusat terdiri dari tulang belakang dan 3 bagian utama otak. Yang pertama cerebral hemiperes, fungsi-fungsi utama lainnya. Yang kedua cerebellum, mengendalikan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan. Yang ketiga batang otak, mengendali fungsi faala dan perilaku otomatis. Otak berhubungan dengan bagian lainnya melalui susunan saraf periferal. Cerebral cortex memiliki 4 bagian. Yang pertama frontal, pencernaan dan gerakan. Yang kedua parietal, persepsi badan dan spatial ruang. Yang ketiga occipital, penglihatan. Keempat temporal, pendengaran. Fungsi sistem saraf: yang pertama mengkoordinasi, yang kedua menafsirkan, yang ketiga mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan. Obat-obat SSP berdasarkan farmakodinamika dibagi 2 golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Obat yang bekerja terhadap SSP dapat dibagi dalam golongan besar. Yang pertama, psikofarmaka atau psikotropika yang meliputi psikoleptika, menekan atau menghambat fungsi tertentu dari SSP seperti hipnotika, sedatika, dan antipsikotika. Psikoanaleptika menstimulasi seluruh SSP yakni antidepresia dan psikostimulansia. Kedua, untuk gangguan neurologis, antiepileptika, multiple sklerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit, contohnya analgetika, anestetika umum dan lokal. Yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migrain. Golongan obat SSP: yang pertama analgetik, sedatif dan non-sedatif. Yang kedua hipnotik sedatif. Yang ketiga anestesi umum dan lokal. Yang keempat psikotropi. Analgetik, sedatif dan non-sedatif dibagi menjadi 2. Yang pertama analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas disusun hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berkurang. Berdasarkan kerjanya, analgetik opioid digolongkan menjadi 3. Yang pertama agonis opioid. Cara kerjanya sama dengan morfin, hanya berbeda potensi dan lama kerjanya, efek samping serta resiko habituasi dan adiksi. Yang kedua antagonis opioid, yang contohnya seperti naloxon, nalorofin, pentazocin. Bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat menduduki reseptor. Yang ketiga kombinasi. Zat ini dapat mengikat pada reseptor opioid tetapi tidak mengaktifkan kerjanya dengan sempurna. Untuk menggunakan obat analgetik perifer non-narkotik adalah untuk menimbulkan efek analgetik, efek antipiratik, dan efek antiradang atau antiinflamasi. Efek samping yang paling umum yaitu gangguan lambung dan usus. Yang kedua analgetik perifer atau non-narkotik. Yang pertama contohnya paracetamol, yang kedua salisilat, yang ketiga penghantar prostaglandin, dan lain-lain. Yang B, hipnotik sedatif. Hipnotik dan sedatif adalah golongan obat dan depresi susunan saraf pusat atau SST. Efek ringannya yaitu menyebabkan tenang, mengantuk, dan menidurkan.
Klarifikasi obat hipnotik sedatif. Yang pertama, benzodiazepin, yaitu obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yaitu ansialisi, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinal, dan amnesia retrograde. Efek sampingnya pada pengguna lama menjadi kelelahan dan mengantuk. Yang kedua, berbirat, yaitu derivat asam berbiturate. Asam berbiturat merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam malonat. Efek sampingnya dapat menimbulkan koma. Yang ketiga, golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Yang pertama, propofon, yang kedua ketamin, yang ketiga dextromethorphan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.